Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yolan Suprendun. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 190303000026. Di sini saya akan mereview buku pertama, yaitu mata kuliah pengantar sosiologi yang diasuh oleh Bapak Lazarus C. Hamad. Awal sosiologi. Konferensi pertama masyarakat Jerman untuk sosiologi. Catatan terjemahan. Catatan tentang terjemahan sering tidak jelas dan terkadang tampak kontradiktif. Sombart memang peduli gaya, tapi di beberapa tempat dia tidak terdengar cukup bombastis. Dia suka menggunakan eksklamasi tanda tion setelah suatu kata, beberapa kata, dan setelah kalimat. Tapi banyak kata-kata ini sulit untuk diterjemahkan. Sering diartikan sebagai sains, tetapi dalam bahasa Jerman itu memiliki arti yang lebih luas, sesuatu yang lebih dekat dengan pengetahuan dan gestif berbeda di antara mental dan spiritual. Saya ingin percaya bahwa saya berada dalam posisi yang cukup baik untuk bisa menyampaikan poin-poin makalah ini untuk seorang pembaca. Dilatih sebagai filsuf yang sejarawan filsafat tentang banyak membantu saya. Lebih penting lagi, saya punya pilihan dengan neo-kontinuanisme dengan selama lebih dari 1 dekade. Setelah fokus tentang Simmel, Tönnies, Trost, dan Weber, saya rasa saya memiliki pemahaman yang baik tentang inti dari pemikiran mereka. Tetapi untuk menerjemahkan, saya mengandalkan istri yang Stephanie keahlian lebih dari yang saya mau hitung. Menjadi orang Jerman kelahiran asli, sungguh bilingual serta sosiolog, dia telah menjelaskan banyak hal yang menguraikan beberapa kalimat mereka. Upaya kami tampaknya menggarisbawahi salah satunya. Poin sentral disertainya dari 20 tahun yang lalu, linguistik sering masalah relativitas. Perlu dikatakan bahwa meskipun dia telah membantu saya kesalahan dan bahwa saya bertanggung jawab pada penuh atas semuanya. Banyak orang bersikeras bahwa menemukan adalah tugas tanpa pamrih. Singkat peserta utama konferensi DGS pertama: Hubert Martin, Goten Behert, Kontrofix Hermann, Michael Robert, Voigt Andres, Max Weber, untuk menentukan siapa neo-Kantian dan bagaimana mereka berhutang budi kepada Kant, bekerja dan dibangun di atasnya. Immanuel Kant mencoba untuk menjelaskan asal-usul dan batasan pengetahuan. Dia menelusuri ini kembali menjadi 2 fakultas pikiran dan sensibilitas dan pemahaman. Kebudayaan formal atau murni artinya bahwa mereka a priori untuk mengalami, tetapi menyediakan kondisi tion yang memungkinkan pengalaman. Aspek a priori dari fakultas menjamin universitas dan kebutuhan geometrik eudicien. Terdapat 5 pembicara utama, yaitu Simmel, Tönnies, Weber, Sombart, dan Troeltsch. Interkoneksi neo-Kantians menawarkan wawasan menarik tentang dunia akademisi Jerman, tetapi hubungan antara Simmel, Tönnies, Weber, Sombart, dan Troeltsch sangat menarik. Dari berbagai macam sumber, termasuk buku, artikel, dan surat, kami mempelajari hubungan
hubungan mereka seringkali rumit. Terkadang mereka sepakat, seperti saat Weber dan Troeltsch membela satu sama lain dari serangan yang dianggap kurang bijaksana terhadap mereka. Perawatan kapitalisme Protestan dan Weber secara tegas mengandalkan hal-hal tertentu, tulisan Simmel, Sombart, dan Tönnies dan Troeltsch. Namun meskipun Troeltsch sangat mereka berdiri bersama-sama dalam upaya untuk membuat berbagai studi tentang masyarakat menjadi terhormat. Ini berarti memperluas pengakuan sosiologi dan menunjukkan bahwa fokusnya berdasarkan fakta dan bukan. Inilah yang berikut ini saya coba berikan memberikan penjelasan singkatnya, sketsa biografi masing-masing dari 5 menunjukkan bagaimana mereka cocok untuk itu mulai dari DGGS. Sekilas latar belakang dan minat Tönnies mungkin tidak telah menjalankan inti. Makalah yang dimiliki Tönnies diterbitkan dari tahun 1879 sampai 1881. Tönnies lebih berkonsentrasi pada sosial dan filsafat sosial bagaimanapun, dan itu berarti menjelaskan bahwa Karl Marx penting bagi tetapi Tönnies tidak menerbitkan pekerjaan utamanya tentang Marx sampai 1923. Prancis dan Jerman dia akan terus mempertahankan minat di Inggris, tetapi fokus utamanya selalu di Jerman. Ini terbukti bahwa dalam pekerjaan yang paling dia lakukan terkenal dan reaksi pertama terhadap generalisisme tidak di universal positif. Durkheim tidak menyetujui dukungan sepihak dari Tönnies terhadap generalisme. Weber sangat memikirkan buku ini, menyebutkannya karya yang indah pada edisi kedua tahun 1912. Penerimaannya besar dan menghargai. Sosiolog juga menjadi lebih terhormat. Jadi Tönnies perubahan pada subjudul mungkin lebih merupakan apresiasi sosiologi daripada penolakan sosialisme. Jabatan profesor sampai 1913. Pada saat itu hampir tidak mungkin bagi politik dan otoritas akademis untuk tidak menawarnya jabatan profesor. Dan sejumlah buku yang lebih pendek masih menjadi panduan yang jelas untuk memikirkan Kant dan bagian-bagian di Schopenhauer und Nietzsche yang juga cukup membantu masa kanak-kanak di Berlin. Sebagian putra seorang politikus yang relatif sukses, Weber dapat melihat dan bertemu dengan sejumlah politisi dan profesor termuka, termasuk Wilhelm Dilthey Heidelberg. Dia kuliah di kuno kelas filsafat Fichte. Pada tahun 1889, ia menerima gelar doktor. Pameran dunia bahwa ia mewakili kebutuhan dan keinginan berbagai kelompok orang percaya. Untuk tujuan ini, dia menganalisis perbedaan antara gereja awal dan gereja institusional atau Katolik, gereja dan antara gereja Protestan lama dan gereja Protestan baru. Sama itu
terus dibangun di atas Diska Weber. Tension antara gereja dan sekte untuk menyelidiki individualitas radikal yang kepercayaannya mistik dunia lain yang ekstrim. Pada tahun 1904, terus dan istrinya menemani Marx dan Marianne Weber ke Amerika Serikat, di mana dia mempresentasikan makalahnya di Kongres Dunia penyakit di keluarga menyebabkan terus dan istrinya kembali ke Jerman segera setelah itu. Kongres persahabatan mereka yang berkembang dengan para Weber. Namun catatan sejarahnya tentang Tula dimulai dengan wabah yang turun di Athena selama perang Peloponnesia. Tampaknya mereka klaim ini. Gothein melanjutkan untuk membahas Roma yang meskipun orangnya paling disiplin dan hebat institusinya, namun rentan terhadap serangan panik dan Frederick Agung dan Napoleon yang keduanya memandang Caesar sebagai pahlawan melihat kejadian ketika pasukan mereka melarikan diri. Jenis fenomena kepanikan masalah adalah hal yang paling tidak berharga dan merusak akar dari kepanikan masalah kebohongan dalam psikologi dan William Dilethey. Sayangnya harus tidak cukup untuk mengatakan tentang hal-hal ini. Upaya Max Weber untuk menjelaskan fenomena sosial yang penting telah menjadi hal yang luar biasa dan sangat ditolongi. Baik, sekian dari review buku pertama, yaitu mata kuliah pengantar sosial.